Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Askia Khairunisa dengan NIM 248313375 dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Syibr Syah Nurjati Cirebon. Oke, kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari jurnal yang saya bikin dengan judul Sumber Hukum Internasional. Let's go! Hukum internasional sendiri didefinisikan sebagai aturan, norma, dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara-negara serta aktor internasional lainnya seperti organisasi internasional dan individu dalam konteks tertentu. Nah, sumber hukum internasional sendiri adalah landasan tempat hukum internasional ditemukan dan ditetapkan. Sumber hukum internasional itu termasuk dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional atau disingkat dengan ICJ. Menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, itu didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan diadakan dengan tujuan untuk mengakibatkan akibat tertentu. Nah, menurut Mokhtar Kusuma Atmaja pun, perjanjian internasional sebagai sumber hukum itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ada treaties contract, dan yang kedua ada law-making treaties. Nah, bagaimana tuh? Apa itu? Treaty contracts itu dimaksudkan sebagai bentuk perjanjian dalam hukum perdata yang hanya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut, dan pihak ketiga pun tidak bisa ikut serta dalam perjanjian itu, seperti perjanjian perdagangan, perjanjian perbatasan, dan perjanjian pemberatasan penyeludupan. Law-making treaties itu dimaksudkan sebagai perjanjian yang meletakkan ketentuan dan kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan, seperti Konvensi Perlindungan Korban Perang, Konvensi Hukum Laut, dan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Oke, yang kedua, itu ada kebiasaan internasional. Nah, dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, kebiasaan internasional itu dirumuskan sebagai praktik umum yang diterima sebagai hukum. Nah, dalam hal inilah kebiasaan itu dibentuk dengan adanya praktik umum dalam hubungan antar negara. Yang tahu Venus Abrigman yang dari Inggris? Nah, menurut Venus Abrigman itu mengemukakan bahwa kebiasaan adalah suatu adat istiadat yang telah memperoleh kekuatan hukum. Oke, yang ketiga, ada prinsip-prinsip hukum umum. Nah, dalam sistem di dunia seperti civil law, common law, social law, dan Islamic law, prinsip-prinsip hukum umum ini mempunyai kesamaan tujuan, yaitu ketertiban, kesejahteraan, keadilan, dan kepastian hukum. Nah, dalam prinsip-prinsip hukum umum inilah yang menjadi sistem hukum menjadi umum. Yang keempat nih, yang terakhir, ada putusan pengadilan dan doktrin. Oke, keputusan pengadilan dan pendapat para ahli ini dikemukakan sebelumnya itu sebagai sumber hukum tambahan. Nah, putusan peradilan itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan norma-norma baru hukum internasional. Mahkamah internasional juga diperbolehkan untuk memutuskan suatu perkara secara ex quato et bono. Apa itu? Itu keputusan yang bukan atas pelaksanaan hukum positif, tetapi atas dasar prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Oke, terus yang terakhir, setelah putusan pengadilan itu ada doktrin ahli, seperti sarjana hukum yang juga berkontribusi dalam buku International Law oleh Malcolm Shaw, itu sering dikutip dalam analisis hukum internasional.